Kalau aku Pak dari semenjak pengalaman ojol dari 2018 tanggal 18 Desember Pak. Dan sekarang udah bergabung hampir 3 tahun. Dan ada banyak pengalaman cerita-cerita ojol Pak. Yang mungkin bisa diangkat sekarang lah. Oke, kalau saya Pak, saya gabung baru aja sih Pak dari 2020, bulan Oktober 2020. Tapi kalau misalkan yang saya punya akun sendiri, kalau pakai akun orang ya lumayan lama juga, dari 2019 lah. Jadi itu juga. Oke. Jadi mungkin kalau kita ini kan sistemnya kan terserah kita mau kapan ngehidupin aplikasinya. Jadi mungkin kalau untuk mengganggu kuliah atau enggak, ya tergantung kita sendiri. Misalkan kita udah selesai jam kuliah, baru kita aktifin. Jadi nggak ada waktu khususnya sih Pak. Kita harus kerja atau enggaknya. Jadi nggak terlalu ganggu sih kalau menurut saya. Nah Pak, kalau dari aku Pak untuk mengganggu kuliah atau enggaknya, kayaknya enggak Pak. Bahkan ini sangat membantu sekali untuk uang jajan saya Pak. Karena melalui ojol ini Pak, aku banyak dapat pengalaman Pak untuk jajan dari uang sendiri. Dan Gak minta orang tua. ya, Jadi gak beban lah Om. Ya kalau minta sih masih ya kemungkinan. kalau minta sih untuk pembayaran besar masih sih. Kalau untuk jajan, untuk beli pakaian, untuk jajanin perempuan Pak, aman. Dapat gratisan. Jadi kita Belilah. prinsipnya gini ya, kalau misalkan kita nggak bisa ngebantu, paling nggak kita ngurangin lah beban orang tua. Ya. Itu sih kalau prinsip Itu- ya. Aku setuju Bang. Kalau dari saya sendiri bagus sih Pak. Ada kerja sampingan gitu nah. Jadi benar kan kata mereka, jadi nggak beban orang tua lah, anggapan kasarnya kan. Bisa ngurangin biaya jajan juga, apalagi kan Jajanin cewek lah. jajanin cewek kan gitu. Itu aja sih Pak, cukup membantu. Kalau aku Pak sedikit terganggu sih Pak. Karena untuk sekarang ini Pak, apalagi di saat pandemi ini Pak, saya lebih fokus untuk jadi ojol Pak, daripada saya mementingkan kuliah. Dan saya juga bingung kenapa saya harus begini Pak, mungkin karena keadaan mungkin. Itu Pak. Ya juga sih, kurang lebih juga sih kayaknya. Kurang lebih memang karena keadaan sih Pak. Nah, tapi ya mau gimana kan, kita tujuan utamanya kan tetap kuliah juga di sini. Jadi ya pasti itu. Sangat menguntungkan Pak. Karena ojol ini Pak udah paling cocok lah kerjaannya untuk mahasiswa, daripada kami cari kerja di kafe atau di booth-booth Pak. Mungkin itu waktu Yang, untuk dia Pak. udah ditentuin waktunya. Kalau ini kan kita bebas, waktunya bebas, lebih bebas. Itu sih Pak, keuntungannya memang. Kelebihannya kalau misalkan jadi ojol, apalagi bagi mahasiswa yang masih kuliah gini. Duluan. Hah? Kan dulu. Oke. Jadi dulu ini pengalaman yang mungkin agak nggak terlalu enak ya Pak, dialamin, mungkin bisa bikin trauma juga. Jadi dulu pernah dapat customer cowok, dia itu mesen makanan dan kebetulan warungnya itu tutup. Jadi dia minta nomor WA. Ya udahlah, kebetulan saya lagi nggak ada megang uang, jadi saya datangin dia dulu, ambil uangnya dia, terus saya bawa ke warungnya, saya belikan makanannya. Itu sambil saya nunggu makanannya masak, dia ngechat lewat WA. Katanya, "Mas, habis ini ada orderan atau enggak?" "Nggak ada," saya bilang. "Kemungkinan nggak ada sih. Kalau nggak sibuk, saya mau ngasih Mas 100.000 gimana?" katanya. Buat apa itu? Buat apa itu Bang? Nah, itu yang ditanyain itu. Kenapa? Saya harus ngapain Mas, saya bilang. Pokoknya dia mau ngasih 100.000, dia mau ini bukan saya yang main, maksudnya dia yang mainin, mungkin saya gitu kayak gini. Dia ngasih imbalan 100.000. Ya, dia posisinya dia laki-laki Pak. Dia mau ngasih 100.000 asalkan saya mau diginiin. Itu sih kalau menurut saya pengalaman yang memang gak terlalu mengenakan selama jadi ojol.
Ya mungkin kalau dari saya Pak, di bulan puasa kemarin Pak, aku udah ini pengalaman yang paling pahit lah pokoknya semasa aku ngojol lah. Ini ketawa dulu ya. Waktu di bulan puasa itu kan pertengahan bulan puasa mungkin saya akan mendapatkan orderan di malam hari. Terus sekitar jam 9, jam 8, jam 9 malam lah. Aku ingat betul namanya itu, tapi nggak usah disebutin ya lah. Disensor. Itu namanya pun itu kayak nggak meyakinkan juga bahwa dia itu laki-laki atau perempuan kan. Terus sampailah aku dapat orderan dulu, sampailah aku di jemputan dia kan. Habis itu naik sekitar perjalanan sekitar 1-2 menit lah. Mulai ada perasaan aneh lah, dia udah mulai pegang lah lemak-lemak tuh kan. Enggak, serius loh, dia pegang lo lemak-lemak lo. Habis itu, mas jadinya lemaknya gemes gitu bilang lah. Pas jadinya habis itu apa itu dagunya itu kan disenderinnya di pundakku gitu loh gini. Mas, kok fotonya beda kok di sama di aplikasi. Aduh, bang, diriku ini asli bang, akunku asli ini aku bilang kan. Pakai bang lo. Aku bilang pakai bang lo. Akunku asli ini. Terus dia bilang, ih kok beda, tapi yang sekarang makin gemes katanya lo kaki bang. Terus di jalan itu aku merasa aja dia tuh gini dia gesekin kan, gesekin gini kan. Soalnya kan motor aku itu kan besar lo. Jadi aku merasa aja di sebelah kanan rasanya yang merasa itu kayak biji-bijian gitu bang. Kayak biji-bijian tuh lo. Itu terus Katanya abis gesek tuh kan, bang nanti malam kalau abang muslim nggak ajarnya? Lu aku bilang lo, ya aku bilang lo terpaksa lah kan. Terus nanti kita buka sahur bersama katanya. Nanti tukaran nomor WA, nanti apa yang bayarin katanya lo. Dia minta nomor WA aku kan, aku palsukan aja pak. Aku bilang sembarangan lo. Demi keamanan diri sendiri. Demi keamanan privasi. Terus di jalan itu kan udah aku kasih nomor WA lo. Masih aja dia pegang lemakku pak. Aku tuh getar aja gini. Pokoknya nomornya itu pak kemarin tuh akunku pak untuk menangani customer yang seperti itu lagi pak. Kalau bisa tuh langsung aja pak kita bawa ke polsek. Karena dia itu sejenis meresahkan juga pak. Meresahkan. Itu Merugikan juga. merugikan pak. Itu termasuk pelecehan pak. Aku rasakan. Biarpun kita cowok juga. Tapi kalau aku pak dilecehin customer perempuan kayaknya enak aja sih pak. Gimana ya? Ya janganlah anggap remeh itu kerjaan ojol nih, orang cuma pengen tahu yang itunya aja sih. Orang cuma tahu ojol ini gimana ya, coba minta dihargai lah, jangan anggap rendah ojol ini, soalnya ya gitu pahit, banyak pahitnya juga sih Pak jadi ojol. Kalau dari saya sendiri sih, yang pertama saya memang gak pernah ikut ojol, Grab dan sebagainya. Pernah Nggak ngantar orderan ikut. Gimana rasanya tuh nah? ngantar Melihat orderan. keluh kesah kami itu biasanya gimana? Di jalanan ngantar orderan di cancel. Hujan-hujan. Asik. kayak anggapannya kan punya teman ojol kan, jadi tuh pernah ikut ngantar sama temen itu. Kalau bagi saya pribadi ya asik. Kalau dari mereka sendiri mungkin kalau dapat customer yang kayak gitu benar-benar merugikan. Pantu ke masyarakat pak, kalau dapat ojol lah, kalau dapat orderan yang lama pak, tolong hargai ojol pak, karena ojol tuh nggak ada yang melama-lamain orderan. Yang bikin lama itu biasanya warungnya pak. Jadi kalau ada keluh kesah tuh jangan dikasih bintangnya ke driver, kasih bintang tuh ke warung aja. Karena kebanyakan kalau makanan nggak enak, pesanan lama itu yang disalahkan tuh biasanya driver. Sedangkan driver itu nggak ada yang maunya juga lama-lama. Driver itu pasti maunya cepat pak. Karena driver itu punya target biasanya dalam 1 jam itu minimal 3 orderan. Itu aja sih pak. Iya, supaya jangan meremehkan lah, tetap ini kalau menurut saya sih lumayan penting pekerjaan ini. Apalagi bagi orang yang mungkin nggak punya kendaraan gitu Pak, atau mungkin yang memang nggak ada waktu untuk keluar rumah segala macam kan,
Ya dengan adanya ojol kan lumayan terbantu sebenarnya. Jadi harapan saya yang saya minta dihargai. Nggak, kadang ojol nggak serendah itu juga sih. Oh iya, makasih. Tapi kalau bisa tuh dikasih tip, Kasih uang lebih. dikasih uang lebih lah.